Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Amar Pradana, Teknik Geodesi 2017. Hari ini kita akan belajar tentang komposit warna pada citra. Komposit citra adalah citra baru hasil dari penggabungan 3 band yang mampu menampilkan keunggulan dari masing-masing band penyusunnya. Nah, penyusunan komposit warna diperlukan untuk mempermudah interpretasi citra penginderaan jauh. Pemilihan susunan komposit warna harus menghasilkan tampilan yang paling informatif untuk kemudian mampu diidentifikasi sesuai dengan tujuan dari analisis citranya. Oke. Sekarang kita akan coba melakukan komposit dengan platform eos.com. Teman-teman bisa kunjungi link ini, eos.com/landviewer. Kita masukkan dulu lokasi yang ingin kita gunakan. Ketikkan di sini, kita gunakan Kabupaten Tuban. Kita pilih. Nah, maka akan muncul kotak berwarna biru pada tampilan citra. Itulah lokasi yang kita cari sebelumnya. Selanjutnya kita atur satelit yang ingin kita gunakan. Nah, pada scene search, kita klik search setting. Di sini terdapat beberapa kriteria citra yang ingin kita tampilkan. Untuk cloudiness-nya kita atur kurang dari sama dengan 10% agar tutupan awannya minimal. Lalu untuk sensornya, kita pilih Landsat 8. Nah, kita centang di sini Landsat 8. Lalu kita tutup dulu sambil menunggu prosesnya. Maka akan muncul beberapa pilihan scene citra di kotak scene search. Selanjutnya pilih salah satu scene citra. Di sini yang paling atas kita pilih. Nah, itu tertulis 9%. Berarti tutupan awan pada scene citra ini hanya sebesar 9%. Nah, muncul scene citra yang tadi kita pilih. Oke. Selanjutnya kombinasi band. Untuk menampilkan berbagai macam kombinasi band, kita dapat memilih band combination di sini. Kita klik, maka akan muncul dua menu, yaitu default dan custom. Nah, untuk default sendiri terdiri dari berbagai macam kombinasi band yang sering digunakan. Nanti teman-teman bisa ekspor apa aja macamnya. Kita coba buka yang infrared. Nah, di sini infrared terdiri dari band 5, band 4, dan band 3. Nah, warnanya tentu berbeda ya dengan yang sebelumnya. Infrared berfungsi untuk analisis vegetasi. Di sini ada area berwarna merah. Nah, itu tandanya vegetasinya sehat. Seperti itu teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan natural color yang sebelumnya, bandnya aja udah beda. Tentu tampilannya akan berbeda. Nah, di sini untuk natural color terdiri dari band 4, band 3, dan band 2. Nah, untuk natural color ini menampilkan apa yang mata kita biasa lihat. Contohnya vegetasi itu hijau. Nah, biru untuk perairan. Seperti itu teman-teman. Nah, selain default, ada juga menu custom di sini. Teman-teman bisa gunakan menu ini untuk memasukkan band-band yang ingin digunakan. Jadi teman-teman bisa lakukan komposit sendiri. Kita coba pilih custom. Nah, di sini ada new band combination. Kita klik aja. Nah, oke. Teman-teman bisa memasukkan band-band yang ingin digunakan dengan mendrag pilihan band ke kotak di bawahnya. Contohnya kita buat kombinasi band 7, 6, dan 2. Nah, nih. Hasilnya beda kan? Nah, ini kita bisa kasih judul geologi. Lalu enter. Nah, ini tersimpan sebagai komposit citra baru. Kita back. Nah, di sini kita punya komposit citra baru bernama geologi.
terdiri dari band 7, band 6, dan band 2 yang berfungsi untuk identifikasi formasi geologi, fitur litologi, dan sesar. Untuk macam-macam komposit citra lainnya, teman-teman bisa cari juga dari berbagai sumber. Selanjutnya, kita akan melakukan komposit citra dengan menggunakan Google Earth Engine. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai proses komposit citra yang dilakukan menggunakan Google Earth Engine. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Megadina yang akan melanjutkan pembahasan ini. Seperti yang kita tahu, Landsat 8 itu memiliki dua sensor, yaitu sensor OLI, Operational Land Imager, dan sensor Thermal Infrared Sensor atau TIRS, di mana dari sensor OLI ini terdiri dari 9 band, yaitu band 1 sampai band 7, band pankromatik, dan band cirrus, di mana resolusi spasial masing-masing band ini 30 meter, kecuali untuk band pankromatik itu resolusi spasialnya 15 meter. Kemudian untuk band pada sensor TIR sendiri itu ada band 10 dan band 11, resolusi spasialnya 100 meter masing-masing. Nah, mungkin langsung aja di sini kita buat skripnya seperti minggu kemarin. Kemudian untuk kompositnya bisa dilakukan dengan mengkompositkan band 4, band 3, dan band 2. Hasilnya seperti ini. Warna yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata manusia, di mana tumbuhan itu berwarna hijau, kemudian tumbuhan yang tidak sehat itu biasanya berwarna coklat, terus area perkotaan itu tampak putih dan abu-abu, terus air itu warnanya biru tua atau hitam. Nah, lanjut ke komposit selanjutnya itu komposit color infrared, di mana ini tuh untuk menganalisis vegetasi. Jadi area yang berwarna merah itu memiliki kesehatan vegetasi yang lebih baik, sedangkan daerah yang gelap itu adalah air, dan daerah perkotaan itu biasanya berwarna putih. Kemudian ada shortwave infrared, ini mohon maaf salah ketik ya. Jadi shortwave infrared ini itu menampilkan vegetasi dalam nuansa berwarna hijau, di mana yang warna hijau gelap itu menunjukkan vegetasi yang lebih rapat, sedangkan warna hijau lebih terang itu menunjukkan vegetasi dengan kerapatan yang jarang. Nah, daerah perkotaannya itu biasanya ditunjukkan dengan warna biru, dan tanah akan ditampilkan dengan berbagai warna coklat gitu. Terus juga lanjut ada agriculture. Agriculture ini dia gunanya untuk pemantauan tanaman karena menggunakan gelombang pendek dan infrared, ya kan? Jadi vegetasi yang tampak hijau tua itu tuh sehat. Nah, tanah kosong warnanya magenta. Terus untuk band 7, 6, dan 2 itu tuh biasanya untuk mengidentifikasi formasi geologi, fitur litologi, dan sesar. Kemudian untuk komposit selanjutnya, itu dia berguna untuk mengestimasi atau memperkirakan sedimen yang tersuspensi di air. Kemudian lanjut untuk NDVI image. Jadi mungkin ada beberapa yang asing dengan nama NDVI, tapi ada juga yang mungkin udah pernah dengar gitu ya. Jadi NDVI ini indeks yang menggambarkan tingkat kehijauan suatu tanaman. Nah, indeks vegetasi atau NDVI ini merupakan kombinasi matematis antara band merah dan band near infrared. Jadi, perhitungan NDVI ini didasarkan pada prinsip bahwa tanaman hijau itu tumbuh secara sangat efektif dengan menyerap radiasi di daerah spektrum cahaya tampak. Sementara itu, tanaman hijau sangat memantulkan radiasi dari daerah inframerah dekat. Nah, sesuai dengan namanya NDVI, jadi digunakan itu untuk memantau kesehatan dan kekuatan dari vegetasi. Nah, di sini indeks vegetasi atau NDVI ini selalu berkisar nilainya antara -1 sampai 1, di mana nilai negatif itu menunjukkan air dan kelembapan, sedangkan nilai NDVI yang tinggi itu menunjukkan kanopi vegetasi yang lebat. Nah, itu aja mungkin. Jadi kalian bisa explore lagi komposit-komposit band yang lain, yang NDVI juga bisa dicoba lagi skrip-skripnya, terus bisa diotak-atik hasilnya kayak gimana, bagusan lebih baik menganalisis pakai band yang mana-mana aja, kayak gitu. Dan semoga
ini bisa kalian pahami. Mohon maaf sebelumnya bila masih ada kekurangan dalam penyajian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.